Oke. 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 Kan emang begini biasanya. Nah, gue kira helm. Helmnya mana? Helmnya mana? Nah, ini dia. Kita di prank ternyata ya. Helm. Di prank sama helm. Ini helm ini bikin kita bingung dari kemarin. Iya. Nah, akhirnya kita lihat arah pesawat Salber harus menuju ke arah Vetpier. Kurang lebih ya, Vetpier Primos harus potongannya. Gayanya udah swag banget ya. ya. Pakai SMB, no problem. No problem, karena mereka sekarang bakal turun di atas Salber. Situational drop yang bakal diamankan oleh Aerowolf. Secondary drop lah dibilangnya ya. Secondary dengan pilihan utama mereka SMB tidak nyampe, it's okay, nggak usah pusing, mainnya Salber. Kayak kita mainnya mereka ya tuh, kayak gitu. Kayak kita kalau main di turnamen ya. Kayak The Caster ya. The Caster kalau main turunnya jangan kasih tahu dong. Nah apa? Kan kita kan tim yang kayak air. Oh, mengalir. Wadahnya seperti apa, yang lain seperti apa, kita ngikut. Oke, kita lebih ke situasional aja ya. Kalau arah sungainya berubah, kita berubah kemana? Karena kita nggak punya waktu latihan. Kita gimana jadi aja. kita turunnya random aja udah. Oke, kita kali ini Aerowolf yang sudah mulai turun di arah sekitar Salber dan juga Kameski. Mereka bakal bermain scrapping, Bigetron tidak gentar. Mereka bakal balik lagi menuju ke arah farm dan Aura yang tetap melakukan scrapping di arah Veripierre dan 12. Itu mereka looting lumayan banyak juga dan zonanya. Kata Aero, giliran kita di atas, zona ke bawah. Tapi sebenarnya ya, tadi sempet loh kalau misalkan Aerowolf pengen turun ke arah SMB, cuma mereka bakal bentrok sama tim Aura terlebih dahulu. Atau BTR. Paling dekat Aura sih, karena mungkin lebih ke kiri kan. Lebih ke kiri mereka. Pasti mereka ambil mobil di dekat-dekat pom bensin. Kalau kanan tuh resiko, karena kalau di kanan itu mereka bakal bertemu dengan PW88 dan BTR sekaligus. Dan tampaknya ya dari produser kita nih nggak mau tahu siapa yang lagi juara, top 4-nya diumpet-umpetin. Oh, dikasih tanda tanya. Kan masih jauh pak, itu kayak harusnya game 5 baru digini nih. Hari ini 1, 2, 3, 4 dibingungin, dikasih tanda tanya. Nah, ini masih game pertama loh, harusnya kayak 2 game, 3 game terakhir lah gitu. Oh, biar makin penasaran bro. Biar makin penasaran. Aduh. Ini nggak bisa dibocorin ke caster doang ya? Bisa. Di live stream apa-apa gitu, tapi buat di caster dibocorin gitu ya. Tapi ya jadi bikin penasaran gitu, G-poinnya berapa? Karena tadi di awal udah sempet di show kan? Yang sama Miss J tadi. Tapi sebentar pas ya. Bentar doang. Komunitas kita luar biasa pas. Oh iya betul juga. Dari hasil kemarin sama hasil permainan nanti, dihitung sama mereka. Ada manual-manual dari sheet Excel ataupun manual hitungan tangan betul, kan. Betul. Itu yang gua salutin dari komunitas kita juga dan ini dia salah satu rumah rahasia di mana ada basementnya di bawah yang bisa di looting tapi biasanya isi basementnya gak bagus. Sandarannya. Wah. Bentrok SMG, Bigetron dan juga ada PW88 saat ini sedang buru-buru balap-balapan untuk mengambil ujung dari jembatan sebelah kanan. Tanpa looting naik mobil di jembatan kiri. Gue udah pernah melihat. Ini gue udah pernah melihat di sini nih. Gue takut nih. Kayaknya bukan melihat tapi mengalami scene seperti ini. Tapi untungnya SMG juga nggak punya senjata, jadi nggak ada nembakin pakai UMP sama DP. Luxi punya Ryzen. Astaga, Luxi yang nyetir. Ini bakal dikejar sepertinya sama Ryzen untuk mengincar satu mobil yang ada di depan dia. Tapi sepertinya dari SMG Badrum, dia langsung menuju ke arah Novo. Apakah better bakal scrapping atau bakal ke SMB? Itu pertanyaan gue nih. Dan Jenny pun dikejar oleh seorang Ryzen dengan UMP-nya. Uzi kali ini dan kita bakal dari Ryzen bakal tembak lagi. Jenny dalam bahaya. Masih berlari, masih dikejar. Akan kali ditumbangkan. Jenny lumayan low dan Jenny masih hidup. Oke. Ganti Uzi turun. 1 poin kill pertama diamankan oleh Red Aliens. Berhasil mendapatkan Jenny dari SMG. Iya, tapi kita bakal dari tim BTR tampaknya Novo adalah harga mati kali ini. Nggak ada yang boleh ngambil Novo dari mereka dan langsung tabrak posisi tertangkap. 1-for-1 dan not a good sign to BTR. 1-for-1 trading. Putra low banget. Hampir takedown sama Zuxi tapi masih bisa hidup untuk sementara waktu ini. Betul, dan Microboy kali ini bakal membalaskan dendamnya Zuxi. Tapi ada follow up ternyata pemain dari SMG sudah mulai berkumpul dan Microboy terjebak sendirian di arah pertigaan. Lempar granat dan Microboy takedown. 2 pemain Bigetron sudah berbahaya banget. Yang tersisa tinggal 2. Iya, tampaknya 2 player takedown dan Microboy dan Zuxi harus pulang ke arah lobby. Sayang banget dari BTR ya, kehilangan dan Microboy. Kena bom yang benar-benar timingnya perfect. Itu timingnya bagus banget sih tadi. Timingnya benar-benar bagus banget dan respect kill dari Putra tidak di-taunting, langsung dihabiskan begitu aja dan Luxi, Ryzen juga lewat ingin menghajar balik tapi sepertinya mereka mengurungkan niatnya. Mereka bakal ambil daerah scrappingan pinggir pantai harusnya atau pinggir-pinggir jalan yang ada di arah Pulau SMB ini. Betul. Ada beberapa kompon cukup besar sih yang di sebelah kiri pulau itu mungkin bakal diincar juga sama BTR karena itu merupakan tempat source looting yang paling enak harusnya.
Dan kita bakal melihat gameplay yang agak pasif lagi saat ini setelah kita melihat beberapa tim yang agresif di awal, tentunya di arah jembatan sebelah kanan di mana Bigetron tadi bentrok dengan tim SMG, ada PP88, bahkan PP88 mereka menggunakan niatnya untuk scout ke arah jembatan kanan. Mereka berhenti di pinggir pantai tadi kalau nggak salah. Iya, tapi balik lagi ya. Kita bakal lihat dari tim Aura juga sudah masuk ke arah SMB. Wait, ini jalurnya beda. Kalau gaspolnya Aura ke tempat ini akan bertemu dengan dua player dari Red Aliens dan mundur lagi. Ya, back off. Mereka bakal stay di compound terbesar, kedua terbesar kali ini. Bakal stay terlebih dahulu dan bakal nge-hold aja. Berapa tim tampaknya berbeda meta dengan Indo kali itu. Sekali zona ke bawah, kebut-kebutan. Oh ini dia, tim yang lo bilang dari kemarin. Aura Fight, Aura Smile. Udah satu kill. Ternyata. Udah satu kill pas mereka. Udah satu kill, tapi gue kira mereka bakal fight sama tim Athena gitu. Tapi Athena masih ngerem, tidak langsung rotasi untuk nyebrang ke arah pulau SMB. Mereka transit dulu di arah dua rumah roti. Iya, kita bakal lihat kali ini. Tetap. Ini bisa ketemuan, ini bisa Wah, ketemuan. ini bisa fight nih. Ya, dia Iya. turun. Nggak jadi perang. Mereka lebih milih berenang dari RRQ. RRQ. Iya, mereka Kalau berenang. RRQ kayaknya bakal nge-hold di tebing. Dia lihat dulu nih, kalau sekali lagi pentang zona kedua ke bawah, baru dia berenang. Kalau misalnya 50-50, dia hold dulu sama dia. Nggak, tapi kalau masih kayak gini kayaknya ini banget sih. Kalau lo bareng duluan itu kok resiko juga. Karena banyak band rumah pinggir pantai itu bakal menjadi tempat dibutuhin sama tim lain juga. Iya, karena orang buru seadanya cukupnya aja gitu kan. Bukan seadanya cukupnya. Langsung pindah ke pulau dan mengisi rumah di pinggir pantai. Ini rumah yang biasanya paling dijaga. Dan gua rasa dengan orang udah lumayan oke. Dia udah ada XP, level 2 ada Marves level 2 juga, jadi harusnya aman. Sasier akan nyebrang dengan menggunakan perahu yang sudah ditemukan di Main Island. Gue masih nggak ngerti pasti orang-orang bawa kapal di bawah. Itu bisa loh. Bisa. Bisa. Gua karena gua lihat video itu aja satu dua kali dan itu gua lihat di PUBG Mobile. Oke. Bukan di PC-nya, tapi di PUBG Mobile. Karena belum pernah lihat. Ditembak sama yang mana? Gak ada bunyi tembak. RRQ Kayaknya RRQ dari belakang. Harusnya mereka dong. Logikanya mereka tim yang udah nyebrang jembatan. Betul. Dan di seberang tadi nggak ada BTR, Aura, SMG. Betul, baru 3 tim doang yang nyebrang. Yang sejauh itu kita lihat ya. Dan ternyata ini dia tim yang sangat-sangat gila di hari. Oh iya benar. Ini tim yang sangat-sangat gila di hari kemarin. Jin. Yang harusnya saat ini mereka berada di posisi kedua. Di posisi kedua untuk leaderboardnya. Ya, kita lihat ini dari tim SJ. Pastinya juga leader point maksimal. Dia tim yang gila banget. Hari pertama itu di halaman kedua atas. Hari kedua perolehan poin dia tinggi 97 poin dalam lagi. Langsung membuat dia meroket ke peringkat kedua. Dan ya pastinya juga dari mereka ke hari ini bisa memiliki performa yang sama kayak kemarin. Harusnya ya kalau yang mereka berharap banget bahwa balik ke posisi puncak ya. Bukan balik tapi masuk posisi puncak karena mereka belum ada di posisi pertama kan. Betul. Posisi pertama itu kalau nggak salah dari hari pertama tidak terganti kalau ada tapi apakah hari ini mereka bisa bertahan karena pressure-nya bakal lebih berasa dibandingkan hari pertama dan hari kedua. Kalau untuk hari pertama mereka tuh gila banget. Kill-nya itu paling tinggi dari semua tim. Press rate paling tinggi. Tapi untuk hari kedua press rate tertinggi cuma kill turun banget. Iya. Jadi hal-hal siapa yang bakal dilakukan oleh Aerobox Limax di hari ini. Gua berharap mereka tetap bermain dengan sangat stabil untuk Aerobox Limax dan Bigetron. Gue berharap banget Red Aliens bakal menang di hari ini bersama dengan tim Aura untuk memperbaiki placement mereka di leaderboard. Iya betul banget. Balik lagi untuk gue bilang bagi tim dulu sih perlu masuk poin mereka karena mereka punya tujuan mereka masing-masing. Dan BTR udah SMB. Untuk BTR saya pengen di level saya. Betul. Untuk Aura pengen coba slot untuk memaksimalkan jumlah poin mereka. Dan untuk Aerobox masih pengen juara. Dari nomor 1-2 hari masih mau balap. Betul, itu udah pasti target yang ditanya oleh tim Indonesia pastinya untuk mendapatkan posisi terbaik di leaderboard untuk turnamen final. Betul. Kita akan bersama ya. Amin. Agar ketiga tim Indo bisa memaksimalkan keadaan mereka. Amin. Makanya jangan lupa teman-teman kasih dukungan tanpa melihat bendera timnya itu yang mana. Kita satu bendera aja. Indonesia. Betul. Dan kita bakal lihat ini dari DG ya. Mereka tampaknya nggak mau buru-buru. Mereka masih mau mereka tahu bahwa jembatan ada poin tempat ngumpul semua tim. Jadi mereka lagi berhati-hati ngasih crossing terlebih dahulu, membuka map perlahan. Bahkan tadi kalau nggak salah kalau dari area Limax ya, 2 player mereka dikirimkan lebih dahulu ke jembatan sebelah kanan, 2 player lainnya masih nahan di arah belakang dekat Stalber. Oke. Atau mereka dari perahu ya? Atau ngumpul healing.
bisa jadi. Wow, perahu yang digunakan oleh Airwolf untuk menyeberang ke arah SMB meledak. Gimana meledak? Aero masih aman. Tapi memang tadi dari Salber untuk nembus ke bawah. Ibaratnya lu bakal ada orang yang paling telat. Lu butuh efek yang banyak banget, lu butuh healing, lu butuh bensin yang banyak juga. Dan lu rasa udah bukan opsi lagi. Itu terlalu chaos banget di depan kanan kiri. Kalau lu Salber, ibaratnya ya udah nggak mau naik kapal. Turun dari mana gua nggak tahu. Kalau orang Indonesia karena udah pernah melihat TMAW yang ngejegal tim lain, mereka tuh rame-rame naik kapal turun kiri kanan sampai pojok belakang. Oh, bentar, kita tahan analisa tim Indonesia karena Box Gaming dan juga Gaming bakal melakukan fighting kali ini. Siapa yang akan menang karena dua-duanya bakal bertemu. Oke, regroup. Oh, back. Ini full back off kayaknya. Kita sadar bahwa ini di awal-awal benar-benar awal. Jadi tadi kedua game sedikit back off, tapi lain sisi dari Secret Malaysia sudah masuk ke STP dan sudah mulai saling serang. Harusnya udah mulai banyak lagi di zona 3. Wah, mata fight tanpa kayak dimajuin tanpa harus ragu-ragu lagi. STP yang sedang oleh 4 anggota dari tim. Betul, akan melihat mereka menuju bagian tangga kali ini dan hasil berapa lagi dan Sixit tidak ada hilang sama sekali. Mata juga bakal melakukan follow up satu player terakhir di bagian PGM sudah mulai fight juga. Kita bakal dari aeroport juga oleh individu ini mulai chaos. Ini kita bilang itu zona 3 bakal banyak banget tim terkikis. Betul, apalagi buat di jembatan kiri di kanan itu granat dari Uyap. Iya. Dari lantai 2. Sementara PGM kayaknya mereka lebih milih tetap melakukan operasi, biarkan aja Uyap dan juga ditabrak ternyata orang fight, orang smile itu masih berasa terkena efek ledakan dari vehicle di bagian luar. Jatuh dan hanya menyisakan UI. Ini malah ini bencana untuk tim Secret. Mereka hampir saja mereka bakal kali ini malah mereka diratain Secret pulang ke lobby di urutan ke-15. Padahal Secret balapan mencari puncak leaderboard lagi, tapi tumbangkan di posisi ke-15 dan membawa 3 kill. Ini bencana untuk tim Secret. Betul, Airwolf juga bakal fight dengan Yadu Geng. Dua player Airwolf bakal melakukan fight bersama dengan Yadu Geng saling pelan-pelan baku tembak dan diuntungkan sedikit untuk tim Airwolf karena mereka sudah berada di bagian darat. Sementara dari unit harus melancarkan tembakan juga arah Airwolf. Tapi seberapa lama Manparang hidup karena gini-gini sudah terbatas juga, kapal sudah berakhir, tinggal menutup dikit lagi nih, dan jadi pun sudah sekarang bandage doang. Dia cuma punya bandage. Gua rasa ini nular sih untuk si Manparang ya. Jumper mungkin bisa mengambil healing dari kemarin juga off. Gua airline ya udah duluan ya. Dia kapal masih di kapal apa? Si Potato sama Hazelnut kah? Mereka berapa kapal sih dari Airwolf? Satu kapal, satu darat dari yang jalur darat. Satu lagi naik kapal. Gue lupa panggilin lagi tadi itu yang naik kapal siapa yang atau jangan karena itu ini yang kapal karena berisi healing mereka. Wah, itu ada di mana ya? Gue lihat lagi ternyata ada banyak pemikiran tim yang susah buat nyebrang. Mereka lagi banyak berlaut buat nyebrang. Healing aja. Karena kalau gue jadi mereka, gue juga bakal nahan di Milta atau di Milta. Ketika singa udah mati di jembatan, gue tunggu semuanya. Betul. Karena gue tahu banget ini yang udah dipulangin karena lobby itu baru 2 tim kan. Cuma Secret Malaysia sama Asal Sipuyat yang udah dipulangin karena ASTP lagi banyak parah di Indonesia. BTR sama Aero. Aura masih berempat. Ini chance berarti buat Aura mengajar dari jalan. Ini chance juga BTR balap RS. Kalau mereka bisa betul. BTR masih di posisi 5 karena kita bisa lihat dari turun itu. Kita lihat kalau BTR naiknya siapa. Karena kan kemarin poinnya tipis. BTR mau ke nomor 2 cuma butuh kayak 15 poin. Bedanya nggak jauh. Bedanya kurang lebih 15 poin. Ibarat kayak satu kali chicken kan. Satu kali chicken dengan 7 atau 8 lah. Itu langsung nomor 2. Dengan catatan nomor 2, 3, 4-nya. Yes. Itu dia. Doa baik dari buruk. Pasti. Terus always ada. Aura meninggalkan rumah pantai karena pasti ramai banget. Kan nyebar di compound gedenya. Ini zona yang seru banget kita tonton. Tapi ini malah petaka buat tim yang tergantung kalau Aura sudah juga. Ya, Aura mereka cepat. Jadi kalau lo lihat ya pasti tim Indo itu zona SM itu biasa aja karena udah sering banget kena gitu. Entah kenapa di PMP Indo itu udah biasa zona SMB. Kalau buat geng kayaknya semua tim PMPL saya udah punya pengalaman sih harusnya. Karena zona
yang ngeselin biasanya adanya di zona-zona legend. Memang PMCO lagi. Iya, dari zaman PMCO sampai di PMPLC Finals yang di Thailand waktu itu. Wah, ini lebih bete lagi circle-nya. Aero di atas tuh. Aero dekat sama Iconic. Iya. Dua player Aero cukup dekat dengan tim Iconic. Dia tahu nggak ya atau nahan-nahanan? Kayaknya nahan-nahanan deh. Wah, Fredo juga tuh. Wait. Rotasinya Yudu nge-split ada jalur air dan jalur darat. Dua-duanya air. Jalur air sih Fredo ya. Wah, ini bete banget sih. Aura zona nih. Aura zona Nggak nampungin orang-orang lain. BTR di mana ya BTR? BTR di rumah pertigaan yang biasanya kita ambil. Zona ujungnya. Di dekat SMB juga. Dia kayak bakal masuk SMB nahan di ini deh, rumah-rumah kecilnya. Yang Tapi paling enak ya, itu dari Xavier. Saat ini dan wow sudah tidak bisa ditolerir lagi. Marang knockdown oleh Bluezone dan harusnya dia langsung gelap sama air. Potato bakal di take down sama Iconic, berarti tinggal satu. Dipulangkan menuju ke arah lobby. Game yang tidak menguntungkan untuk pertama hari ini. Ya, ini itu berat ya bagi tim Aero di game mereka. Kita doakan bersama juga kalau Aero bisa bertahan di 4 game selanjutnya konsisten. Betul. Kita tinggal ngelihat nanti dari scene mereka bertahan sejauh apa, akan di tapping dari Skarel dari seorang Steve juga berhasil mendapatkan satu dari SMG baru langsung dikonfirm jadi sebuah kill. HBD kali ini ya. Terkejut heran tuh. Yuk kosong masuk cer, kasih kue ulang tahun, kasih telur, kasih ya tepung terigu matengin. Terus terakhir jumlungin ke kolam. Waduh. Itu HBD-nya ya. Terus udah selesai itu disuruh terakhir makan. Bentar, ada bukit yang enak banget ya kalau nggak salah di sini yang bisa nge-cover di antara kiri sama arah SMG. Yang ada pos di atasnya. Kalau nggak salah rumah kuning. Itu ke belakang lagi nggak masuk ke zona. Nggak masuk gitu. Kalau yang ini ada yang pos ini yang ada apa? Pos tentaranya. Itu Wrangle 2.0 ya, update yang baru ya? Iya. Kalau nggak salah di tempatnya atasnya Aura deh. Itu ada tempat yang ada sebelah kiri masih jembatan yang berbahaya ternyata karena jembatan sebelah kiri ini Iconic bingung mau lewat gimana caranya karena dan Bluezone juga sudah melewati mereka juga ragu bukitnya udah dijagain sama tim lain. Iya, dan Iconic tadi ya. Sedikit sulit zona kali ini ya. Tim lain juga masih bertahan dengan supaya anggota mereka VKM PW 88 Korpai dan kayaknya bakal dia masih. Wah, ini free shot banget. Ini free shot sedang tiang namun di balik tiang masih ada batu ternyata yang bisa nge-cover gaming. Dia bakal mundurin sedikit mobilnya, parkir dikit. Kalau sudah Iconic, satu pemain mereka sudah dimakan oleh Bluezone. Yang dimakan oleh Bluezone ini Bluezone yang bakal menjadi MVP. Tembak di belakang. Tampaknya bahwa VGM memotongin mereka. Tampaknya forward juga ketumbang. Di box gaming. Fighting kali ini. Aura dengan dua anggota mereka yang bertahan di sisi luar. Ada yang nembakin mereka, BTR nembakin mereka atau tim lain kah? BTR ya, nembakin mereka. BTR nembak ke arah box gaming bakal nge-push ke arah dua player tim Aura yang berada di arah rumah satu lantai. Dari rumah langsung mereka mundur ke arah belakang supaya lebih bisa mengamankan posisi dan dari dua player Aura yang ada di arah lain. Steve sudah makan bom juga, berusaha untuk mengecek anggota box gaming yang mungkin sedikit lengan dan terkena bom kali ini. Wah, dapat kali ini. Dua kali ini oleh Roses. Bom yang sangat baik. Aura akan mereka push dua anggota Felisa. Yes, Aura, Steve dan juga Roses akan maju depan. Anggota kill secure, maju ke depan. Spray down, dapat satu lagi. Spray down, Steve. Wah, sementara Louis tangannya Sarah ditembakin belum menemukan targetnya. Tampaknya Louis sudah mengikuti dia sampai berani naik ke atas. Betul, dan Louis bakal melakukan healing terlebih dahulu. Ini sama-sama melakukan healing dan melakukan revive untuk melakukan setup yang lebih rapi lagi untuk Aura dan juga tim box gaming. Tapi sepertinya dari Louis dia tidak ingin menghabiskan waktu terlalu lama. Box gaming terhadap hobi Aura mendapatkan 5 kill mereka di 19 menit game berjalan match pertama. Ya, kita doa bersama Aura nah itu gue sebut di atas yang tampaknya dari tim mana SMB di tengah lobby di posisi ke-10 dengan 2 kill. TSJ masih gila per hari ini. Gokil banget, ini fight yang seru banget. Aura sudah menunjukkan kemampuan mereka di hari yang terakhir dan lobby KPM memulangkan satu tim Vietnam karena lobby 8 tim tersisa dengan zona yang benar-benar ekstrim. Iya, tampaknya yang masuk ke zona baru tim X dan juga tim RRQ kali ini ya yang sudah mengambil perbukitan di tim X masih berada di compound mereka. Tampaknya Aura juga perlu regroup ke dua anggota Aura lainnya dan perlu pertahanannya tim X. Betul, parkir harus dipush sama tim Aura dan BTR kalau mau dipush juga mereka bisa tabrak ke parkir Aura atau mereka bakal tabrakin Secret Gym terlebih dahulu. Atau nunggu zona bergerak. Masuk telat banget.
masuk telat menurut gua agak resiko. Agak resiko, karena depannya open field semua. Dan ini BTR bakal fight dengan Secret Jin harusnya. Ya BTR menuju ke arah Secret Jin overground dan Cosmos siap menyambut kedatangan dari tim Bigetter. Mereka bakal ambil sisinya terlebih dahulu. Tapi sepertinya ada tim lain yang bakal menabrak Geek Fam akan dilempar granat dari arah Dua arah kali ini bakal di fight terlebih dahulu. Bahkan Aura join the fight. Ini ke fresh banget bakal langsung di spray dah. Satu lagi pin di takedown. Ryzen mendapatkan satu orang dari Oke, menumbangkan tim BTR. Misalkan Aura sebagai tim terakhir di Indonesia untuk bertahan, tapi Aura kill di kantongnya mereka. Tim demi tim di fight oleh mereka. Aura sudah kembali, kita bakal lihat permainan mereka cukup apik, tapi belum masuk ke arah zona. Perlu clear tim X terlebih dahulu. Tim pun masih dalam posisi tersungkur ke arah tanah. Betul, sementara Rebis masih mencari informasi di lantai 1. Kali ini Rebis balik lagi menuju ke lantai 2 dan Yaman sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Kali ini Bigetro naik, dia tidak ada di posisi kelima, berarti BTR sudah naik di top. Turun. Betul, sementara ini BTR masih bertahan juga dan HP-nya, dia harus melakukan healing. Aura. Jaden kali ini Rebis bakal close combat. Kali ini di take down. Aura harus puas di posisi ke-6 tapi kill banyak. Betul, ini akan sangat membantu mereka dengan 10 poin pada game kali ini. Sudah menunjukkan konsistensi yang cukup oke dengan silih berganti yang harus dihadapi sekarang tim Secret Jin. Ini tim yang berbahaya banget. Kalau mereka bisa mendapatkan dari kali ini menjadi malapetaka buat Aerowolf 5. Bertahan juga dengan sangat kuat kali ini dengan anggota yang lengkap. Tapi dari tim P88 sudah mengenal player mereka dan tim X dengan 4 anggota mereka. Betul. Ini ada satu cover ya, ada satu portingan, ada satu uas yang bisa dimanfaatkan untuk dijadikan defense area di pinggir dari perbukitan ini. Xavier bertahan juga, QB yang masih bisa bertahan. Satu orang terakhir dari Geek Fam akan menghadapi Xavier. Ini sharing compound ya? Sharing compound. Itu bakal karena mereka belum tahu bahwa ada seorang QB dari dalam shack. Kayak di bawah mobil. Itu kayak di mobil yang terpisah. Iya, yang di luar kan? Iya, di bagian luar. Itu pasti mobil front, nggak masuk mobil juga. Nempel sama mobilnya. Mobil berat tuh. Iya bener, dan ketahuan ternyata Dexek sama Daul. Langsung saja Fam secara full dipulangkan ke arah lobby. Martin berhasil Xavier berhasil di take down satu pemain mereka, baru knock namun belum ada confirm kill dari arah W88. Kalau dari posisinya juga cuma kalau nggak Ricky, SC harusnya SC. Ya antara dua itu sih. SC gila banget. SC gila banget kan dari kemarin. Banget. Hari kedua benar-benar 90 poin dikumpulkan dalam hari ketiga. Tiga tim Thailand sekarang berada di arah top 4. Hari pertama doang mereka goyang ke bertiga. Betul, tapi naik secara beriringan, bahkan kali ini Xavier di sandwich oleh ketiga tim Thailand. Iya, bakal dari Mereki juga bakal perang dengan tim 88 stok akan tersungkur ke arah tanah. Tampaknya dari Mereki berusaha pojokan circle di mana TSJ sudah mensecure center circle, tapi hasilnya dengan tim oleh X. Betul. Wow. Berani banget tengah-tengah lapangan lewat terus dari benci mengembangkan di belakang ke arah lobby kali ini. Berdoa RRQ ataupun PW yang chicken atau X kalau bisa. Iya, daripada Secret Jin. Karena kalau mereka chicken bisa balap poinnya Aero, bukan nggak kebalap tapi mapnya Aero lagi. Super mepet. Super mepetnya 30-an kan. 30-an ya kayaknya. Bentar. Di atas 30 atau di bawah 30? Di bawah 30. Kalau mereka chicken dengan jumlah kill 2 berbahaya banget buat tim Aerowolf Max, dan B2E juga sudah mulai bergerak kali ini dengan mininya dia mengikuti sang Secret Jin. Setup mereka lihat 1-2-1 sangat rapi. Betul, mereka ada tim X dan juga tim RRQ clear pojokan ya dari P88 sehingga mereka cukup enak kali ini. Xavier pun terjebak, mereka nggak bisa berbuat banyak, mereka nggak bisa bergerak dengan leluasa. Kali ini dari Kengzo bakal menembak menuju ke arah tim RRQ. 2 tim Thailand, 1 tim Vietnam bakal melakukan fight di circle yang ke-6. Iya, kita bakal lihat juga dari permainan seorang Kengzo yang sangat baik dengan knockdown average, kill average, damage average paling tinggi di PMPL kali ini. Betul, tapping lagi, mininya G9-nya bengong dong, Kengzo. Shoot banget karena G9. Tapi dia pinter loh, dia main informasi pinter banget. Dia sabar sampai momen dimana tadi G9 lagi bengong, lagi nembak, asik nembak tadi kan. Dan langsung majuin kita bakal ada tim TSJ langsung nge-push juga. Circle-nya ada yang maju dan circle berjuang ada tim TSJ kali ini. Betul, circle-nya menguntungkan banget buat Secret Jin. Dan 2 flankernya ini bisa ngebutahin posisinya tim RRQ. Iya, ketika RRQ maju,
tidak sadar bahwa ada flanker, bisa ketangkep. Tapi kayak TSJ bakal sedikit lebih, dia motong lebih dekat ke ujung circle aja. Karena mereka tahu, bakal nge-hold dan forcing di ujung circle dulu, baru Betul. masuk ke center. Dan posisi RRQ kalau masuk ke dalam circle itu lower ground yang sangat kebuka, sangat open field, gak ada coveran sama sekali. Mau nggak mau, terobos aja lah. Mau nggak mau mereka kalau nggak nerobos, ya forcing pakai mobil mereka. Iya. Ini bakal PR sih, ini bakal PR banget. Smoke bakal dilempar, tapi tim X tampaknya juga mempincangkan tim RRQ kali ini. Tidak membiarkan mereka maju dengan bebas. Diledakin. Mobil diledakin, fortingannya ledak. Dan ini kayak bakal sulit banget bagi tim RRQ sih. Betul, tapi ada berapa banyak peluru yang dipunya sama tim Xavier. Mereka nggak punya looting drop loh. Looting boxnya mereka nggak punya lagi. Iya. Kakinya masih ditarik, dengkul, aduh awas Revis, dengkulmu kelihatan, awas tumitnya kelihatan, mata kaki kelihatan, jangan sampai kena tembak sama RRQ. Ini Jinan nahan Blue Zone juga ya, udah sakit banget dari tim TSJ, ini kayak fixing gak sih? Ini kayaknya TSJ deh. Fixing kayaknya, kecuali tiba-tiba X sama RRQ maju barengan, tabraknya barengan. Ya dengan catatan majunya ke arah TSJ, bukan mereka yang perang duluan, tapi kayaknya nggak mungkin. RRQ sama Xavier kayaknya bakal fight terlebih dahulu dan Kingzo berhasil mendapatkan Ernie. Ada trade yang terjadi, satu spray yang cukup baik dari Xavier. Oh, dan tampaknya tim TSJ tadi berhasil mengatakan tim X juga membiarkan tim RRQ. Oh, ini TSJ lagi. Iya. Ini TSJ lagi. Gila banget man, Secret Jin berbahaya di 2 hari terakhir ini. Winner chicken dinner untuk tim Secret Jin. Ah gila men, tapi kan dari RRQ gerakan mereka pas, itu gerakan desperate.